Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dwi Septiana, Saya Muhammad Ibrahim Mugianto. Saya Heru Budi Prasetyo. saya Rizky Dian Pitaloka, saya Maulideni Anissa, Yang akan menampilkan sebuah video tentang bid'ah. Berikut ini penjelasannya. Definisi bid'ah secara bahasa. Bid'ah berasal dari akar kata bad'u. Secara bahasa, kata ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah al-kallu wa al-adbu, yang artinya letih atau rusak. Contoh penggunaan kata bad'u dengan makna ini adalah ucapan orang Arab ubdi'at al-rahilah, yang berarti sebuah tunggangan telah letih dan rusak. Definisi bid'ah secara istilah. Secara istilah, di antara para ulama ada yang meluaskan makna bid'ah dan sebagian yang lain menyempitkan makna bid'ah sehingga mereka memangkas banyak hal yang masuk ke dalam kategori bid'ah. Definisi bid'ah yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, definisi dari Sultan al-Ulama Izzuddin bin Abdissalam, yaitu melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini tidak dikenal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, definisi bid'ah menurut Al-Imam Al-Nawawi, yaitu melakukan perkara baru yang mana perkara ini tidak ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, definisi bid'ah menurut Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, yaitu melakukan perkara baru yang tidak ada dasarnya sama sekali di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, definisi bid'ah menurut Ibnu Hazm al-Zahiri, yaitu setiap apapun, baik perkataan ataupun perbuatan yang tidak mempunyai dalil yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama. Ia adalah setiap apapun yang tidak berdasar Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah terpuji dan bid'ah mazmumah atau bid'ah tercela. Menurut Imam Syafi'i, perkara baru yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, ijma' atau praktik sahabat termasuk bid'ah sesat dan tercela. Sebaliknya, perkara baru yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil tersebut maka tidak tercela dan bisa dianggap baik. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang selaras dengan sunnah tergolong terpuji, sedangkan menyelisihi sunnah adalah tercela. Hadis tentang setiap bid'ah adalah sesat
dipahami dalam konteks bid'ah yang tidak memiliki dasar atau dalil dalam agama. Oleh karena itu, tidak semua hal baru otomatis sesat, tetapi dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dari pemahaman bid'ah secara istilah, Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang berjuluk Sultanul Ulama atau rajanya para ulama, membagi bid'ah menjadi 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Kelima pembagian bid'ah ini menurutnya berdasarkan atas dalil atau kaidah yang menjadi landasan atas perbuatan bid'ah. Dalil khusus dan dalil umum. Pada pembahasan sebelumnya, kami telah menyebutkan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak mempunyai landasan dalil sama sekali, atau sesuatu yang bertentangan dengan dalil, baik dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah. Dalil yang dimaksud oleh para ulama ada kalanya dalil khusus dan ada kalanya dalil umum. Yang dimaksud dengan dalil khusus di sini adalah dalil sebuah amalan yang Rasulullah SAW menyinggung tentang waktunya, tempatnya, ataupun jumlahnya. Sedangkan dalil umum yang dimaksud di sini adalah dalil yang Rasulullah SAW mengumumkan atau tidak membatasi pengamalannya. Dalam dalil tersebut, Rasulullah SAW sama sekali tidak mengkhususkan agar dalil tersebut diamalkan di tempat tertentu, waktu tertentu, atau bilangan tertentu. Rasulullah SAW membebaskan pengamalannya. Misal, dalil umum adalah dalil dianjurkannya berzikir kepada Allah. Amalia warga Nahdlatul Ulama yang sering dianggap bid'ah oleh kelompok Salafi karena tidak memiliki dalil khusus. Yang pertama, membaca rutin surah Yasin pada malam Jumat. Yang kedua, haul. Yang ketiga, Maulid Nabi SAW. Yang keempat, tingkepan atau pitonan. Yang kelima, 7, 40, 100, dan 1000 hari kematian. Kesimpulannya adalah para ulama berbeda dalam mendefinisikan bid'ah. Ada yang mendefinisikannya dengan definisi yang umum dan ada yang mendefinisikannya dalam definisi yang khusus. Perbedaan definisi ini menjadikan mereka berbeda pendapat dalam pembagian bid'ah. Mereka yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi umum membagi bid'ah menjadi 2, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Bahkan yang membaginya menjadi 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Dalam pengalaman syariat, cukup dengan adanya dalil umum dan pengalaman dalil umum dalam waktu
tempat dan bilangan tertentu, tidak termasuk taksis ibadah yang dilarang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.